Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Liwin Duriti sudah di MP STMP yang insya Allah nanti hadir melalui virtual Zoom. Kemudian yang kami hormati Ibu Haja Agni Febri Maulani sebagai pengawas teknologi pendidikan pengembangan teknologi pendidikan sekolah dasar. Yang kami hormati PPK penyelenggara Ibu Haja Dwijawati MPD. Yang kami banggakan para fasilitator pembelajaran mendalam, kepala sekolah dan guru peserta pembelajaran mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah yang saya hormati Bapak Ibu pengawas pemilik sekaligus fasilitator kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam. Yang saya banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Satuan Pendidikan yang baik yang berada di PPK 3 Rasa maupun yang berada di PPK 4 yang merupakan satuan pendidikan yang nilai rapor pendidikannya mengalami peningkatan. Maka Bapak Ibu mendapatkan bos kinerja untuk peningkatan literasi numerasi. Sambutan dan narasumber ya, izin ya Reksia, supaya nanti kita bisa mengunjungi Lokakarya, termasuk saya juga akan mengunjungi gelar karya, bukan Lokakarya, gelar karya di Kaduk Batu. Yang kedua, sadar, dengan betul-betul sadar, baik itu warga sekolah, siswa, termasuk masyarakat yang berada di sekitar. Yang ketiga, kegembiraan. Kalau sudah full, maka sudah habis mentok. Ya, full kan mentok ya. Lain kalau MDC, kepala sekolah yang ngomong soal stakeholder pendukung, siapkan guru, siapkan pasukan di dalam, kita samakan persepsi membawa sekolah ke arah untuk pelayanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia dan nikmatnya kita semua berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, menjalankan amanat, penuh semangat. Nah sekarang adalah tahap evaluasinya, tahap refleksinya. Refleksi kan harus dilihat ya, bener nggak nih ibu-ibu kepala sekolahnya punya program? Ada nggak? Hari ini kita evaluasi bersama-sama program Bapak Ibu Kepala Sekolah yang dilakukan setelah IN1 dari lagu sangatlah seru. Berkumpul semua kepala PKDM
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmu. Kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Sama murid, sama guru, 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 sama murid, sama guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Sama murid, sama guru, 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 sama murid, sama guru. Dan talk show kita santai-santai aja. Kalau mau saya pakai ini kok pakai cadar, jangan takut ya Bapak Ibu. Sama nih, saya juga seperti cantiknya ibu-ibu yang sudah duduk di kursi. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pagi ya, selamat siang. Salam semangat pembelajaran mendalam. Kalau tadi Ibu MC buka pakai pantun, saya juga mau buka pakai pantun. Boleh ya? Ini Bapak Ibu. Oke. Sebelum mulai, saya izin pamit dulu bareng saya. Ke pasar beli ikan teri. Belinya sampai ke Cikini. Perkenalkan, saya Indah Nusa Fitri, moderator talk show hari ini. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla karena rezekinya melimpah, nikmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan tema apa ya? Sudah tahu temanya hari ini talk show-nya? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pembelajaran mendalam solusi menghadapi tantangan belajar abad 21. Tahu nggak sih abad 21 Bapak Ibu? Jangan-jangan cuma tulisan doang. Abad 21 itu apa sih? Supaya semuanya nggak ngantuk, saya mau random bertanya dulu Pak. Punten lah, Pak ini semangat banget. Abad 21 itu apa sih Pak maksudnya Pak? Oke, abad 21 ya. Bukan umur saya 21 itu kayak. Saya kira abad itu belum umur saya 21 ya. Abad 21 itu adalah abad di mana kita menata masa depan dengan kemajuan yang tentunya menjadi tantangan di masa depan.
Di antaranya ada tantangan mengenai pemahaman teknologi digital. Demikian. Hadirin sekalian, di abad 21 ini, para guru tidak hanya sebagai fasilitator saja. Seperti yang sebelum-sebelumnya, sebelumnya guru itu hanya mentransfer ilmu saja. Sekarang sudah tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ya, melainkan juga sebagai fasilitator proses berpikir dan penemuan makna. Melalui pendekatan inquiry kolaboratif, guru dan murid bersama-sama menggali pertanyaan, menelusuri pengetahuan, dan berbagi pandangan, dan menemukan makna secara mendalam seperti yang sudah kita lakukan di pelatihan beberapa bulan ini ya, pembelajaran mendalam. Pendekatan ini membantu murid mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Itu adalah kompetisi pertama utama di era zaman sekarang ini. Nah, setelah kita tadi sekelibat tadi kita sudah tahu apa itu makna abad 21, bagaimana itu pembelajaran mendalam. Kali saya tentunya tidak sendiri, saya akan mengundang beberapa narasumber dari kawan-kawan guru saya. Ya, hari ini ada kedatangan 3 narasumber yang siap berbagi cerita inspirasi sekaligus refleksi. Narasumber yang pertama, beliau adalah sosok guru yang penuh semangat dalam mengembangkan pembelajaran bermakna di sekolah dasar. Mari kita sambut dengan hangat Ibu Maret Indrawati SPD. Kepada beliau dipersilakan untuk maju ke depan. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 1 Maret 1979. Beliau kini mengabdi di SDIT Latansa Cendekia. Beliau akan berbagi pandangannya tentang bagaimana inquiry kolaboratif dapat menjadi budaya berpikir bersama di sekolah dasar. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Maret. Selanjutnya, narasumber yang kedua ini pendidik muda yang penuh ide dan semangat kolaborasi. Mari kita sambut bersama dengan tepuk tangan meriah Bapak Fatur Rahman Adi Nugraha. Kepada Bapak Fatur, kami silakan. Beliau lahir di Tangerang pada tanggal 8 Maret 2002 dan kini aktif mengajar di PKBM Tan Malaka. Beliau akan berbagi pengalaman nyata tentang kolaborasi antara PKBM Tan Malaka dan Universitas Gunadarma dalam program pengabdian masyarakat. Ya, ada satu lagi yang akan bergabung bersama kami. Ya, dan narasumber ketiga kita yaitu seorang guru yang selalu berusaha payah menciptakan pembelajaran yang hidup dan berpusat pada siswa. Mari kita sambut dengan tepuk tangan hangat Ibu Siti Supriyati SPD. Kepadanya disilakan. Beliau lahir di Tangerang pada tanggal 10 Januari 1986 dan saat ini mengajar di SDN Taban. Beliau akan berbagi kisah tentang penerapan inquiry kolaboratif di kelas dasar untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kerjasama di antara peserta didik. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah untuk para narasumber kita hari ini. Santai saja Bapak Ibu ya, nanti kalau nggak bisa jawab, batch kita itu istimewa. Ada kepala sekolahnya, jadi kepala sekolahnya aja yang jawab kalau kita nggak bisa jawab ya. Iya, bisa jawab pas katanya, oke. Selamat siang Bapak Ibu, apakah sudah siap untuk talk show hari ini? Ya, karena mic-nya akan ada satu nanti bergiliran saja ya, baik. Penonton! Siap tidak mendengarkan kita nih? Nanti ada pertanyaan berhadiah nggak ya? Bu Nur, kita nyiapin hadiah nggak sih buat penontonnya? Oh boleh ya? Di luar gitu ya? Oke, ada hadiah katanya buat penonton, nanti jadi disimak baik-baik ya. Iya betul, atau nanti penontonnya bisa bertanya kalau misalnya
Ada yang mengganjal pengen nanya, tanya boleh, tapi jangan di ospek ya Bapak Ibu ya, nanya yang benar-benar pengen ditanya aja. Oke, saya mulai dari Ibu Maret kali ya, karena lebih dekat ke saya, dan beliau juga salah satu senior di Pasar Kemis, Masya Allah. Oke, untuk Bu Maret saya langsung saja ya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan sudah siap. Menurut Bu Maret, Bu, apa sih itu inquiry kolaboratif dan gimana sih posisi pendekatan ini dalam konteks pembelajaran mendalam di sekolah Ibu? Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Mohon izin menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dari pelatihan selama 3 bulan ini. Menurut saya dan menurut apa yang sudah saya pelajari, bahwa inquiry kolaboratif merupakan pendekatan yang berbasis pada investigasi. Inquiry kolaboratif ini bisa dilakukan oleh guru maupun pada siswa. Diterapkan Dua-duanya bisa ya, Bu ya? sangat bisa. Begitu, dan itu justru malah semakin membuat anak-anak itu belajar semakin mendalam, Ibu, ketika kita menerapkan metode pendekatan ini, inquiry kolaboratif ini pada saat KBM. Dan yang saya lakukan di sekolah ini berbagi ya Ibu ya, bukan saya untuk menggurui, bukan, tapi berbagi bahwa saya menerapkan inquiry kolaboratif ini tidak hanya dengan teman sejawat, tapi dengan kepada anak-anak. Ketika KBM, saya menerapkan ini dikarenakan pada saat anak-anak belajar dengan metode ini, anak-anak itu akan terangsang untuk berpikir kritis, kolaborasinya dapat, kemudian mengkomunikasikan ide-idenya, karena dalam inquiry kolaboratif ini intinya adalah ada tiga prinsip Ibu, yaitu anak itu bertanya dengan lingkungan sekitarnya, ada permasalahan apa, begitu, bertanya, kemudian anak menyelidiki sendiri. Jadi tidak guru yang memberikan jawaban atau informasi tidak, tapi anak-anak dirangsang untuk ayo selidiki apa yang ingin kamu ketahui. Tentu saja dengan batasan-batasan, nanti kita sebagai fasilitator tetap memberikan bimbingan dan batasan apa yang harus kita pelajari hari ini, seperti itu. Setelah menyelidiki, anak akan dirangsang untuk otomatis akan mencoba mencari jawabannya. Nah, itu yang dimaksud dengan merangsang anak untuk berpikir kritis. Seperti itu, Winda. Dan untuk yang teman-teman, untuk dari sisi guru, saya sudah mencoba, dan ini sebenarnya sudah lama sebelum ada PR ini, kami sudah melakukan itu. Ternyata ini di sini PR itu ada, kita sudah melakukan ternyata seperti itu. Ketika ada persoalan-persoalan dalam kelas, tentu saja kalau dulu mungkin data kita ya berdasarkan kok nilainya anak-anak kurang memuaskan ya, ada apa ya. Nah, ini yang kita lakukan, dan kita melakukannya tidak hanya ketika forum resmi seperti ini, tapi karena di Latansa itu guru wajib menemani anak-anak ketika istirahat. Jadi karena waktunya kan sangat terbatas ya Bu ya. Jadi sewaktu-waktu kita bisa langsung berkoordinasi dengan teman-teman untuk menyamakan persepsi atau memecahkan masalah yang sedang ada. Ketika istirahat pun di Selasa begitu, sambil menemani anak-anak, kami berkoordinasi, menyamakan persepsi dan memecahkan masalah apa yang sedang terjadi, seperti itu. Kalau misalnya lagi diskusi dengan teman-teman, itu biasanya sampai jam berapa atau ditentukan hari apa? Itu khusus untuk rapat KKG bersama guru-guru. Ya, kalau secara resmi di program di Latansa itu ada 2 hari khusus yang membahas persoalan-persoalan kelas atau persoalan KBM. Ada di hari Selasa dan hari Kamis, dan hari Selasa itu kita pecah untuk yang kelas tinggi dan jenjang kelas rendah, seperti itu. Kalau sehari-harinya kita juga melakukan, dan bahkan grup WA antar tim itu kan ada, kita punya tim, misalnya kelas 5 begitu. Kelas 5 itu punya grup sendiri, dan
kita manfaatkan karena susah sekali ya ketemu kalau melihat kegiatan di Latansa itu sangat padat. Kita manfaatkan grup WA itu untuk berkoordinasi dan memecahkan masalah seperti itu. Ya, berarti setiap hari terus ada komunikasi antar guru ya. Oke, terima kasih Bu Maret. Saya mau berpindah ke Pak Fatur karena salah satu yang saya baru tahu, saya tadinya tahunya sekolah itu cuma ada sekolah swasta, sekolah negeri. Nggak tahu kalau ada sekolah PKBM. Ya Allah, saya baru keluar dari goa kayaknya. Nah, adalah di sini saya dipertemukan dengan teman-teman yang mengajar di PKBM. Salah satunya ada Bapak Fatur, mengajar di PKBM Tan Malaka. Saya ada pertanyaan menarik nih. Apa sih Pak penerapan inquiry kolaboratif yang diadaptasi di lingkungan PKBM yang peserta didiknya memiliki latar belakang yang beragam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya cerita sedikit mengenai latar belakang dari peserta didik di PKBM Malaka atau mungkin PKBM pada umumnya ya. Kalau di PKBM itu muridnya tuh sangat beragam. Ada dari remaja, mungkin ibu rumah tangga, kepala keluarga, atau kerja juga. Dan itu tuh pokoknya semua jenis makhluk itu ada di PKBM. Nah terus Sama ya, berarti semuanya ada ya Pak ya. Nah, terus karena itu kita juga makanya mungkin prinsip itu analisis seperti lebih berorientasi pada pengalaman hidup berkehidupan, dan kita nggak mulai dari pembelajaran teori tapi dari permasalahan hidup masing-masing. Nah permasalahan yang saya lihat yaitu ada di pemberdayaan itu mungkin yang membedakan PKBM dengan sekolah lain ya, karena pemberdayaan ini peserta didik itu diajari mengenai skill, mengenai ternak, bertani mungkin, atau pokoknya ada produk yang dijelaskan dari program tersebut. Nah kemarin itu saya juga sempat iseng aja nih dengan peserta didik yang pengusaha, cuman dia juga begitu memahami dasar dari konsep bisnis kewirausahaan gitu. Jadi di sini saya juga berkolaborasi dengan Universitas Gunadarma untuk memberikan apa ya, ilmunya lah secara yang udah tingkat lanjut gitu untuk peserta didik saya yang sebenarnya udah berwirausaha cuman masih bisa potensinya dikali lagi gitu dan maksimalkan. Jadi kebetulan waktu itu juga saya sebenarnya ajarnya makro ekonomi sih. Jadi apa ya, produknya itu dikembangkan di pemberdayaan dan manajemen atau pencatatan dari kegiatan usaha mereka itu lebih diakses di kegiatan ekonomi. Terima kasih Bapak. Itu di SD Pak, di lingkup SD betul? Itu SD ada, SMP ada, SMA ada. Semua jenisnya. Pokoknya semua makhluk itu ada. Tadi sempat seperti Bapak menyebutkan ada kerjasama dengan Universitas Gunadarma betul ya Pak ya. Apa sih program yang dikerjasamai oleh Tan Malaka dengan Universitas Gunadarma? Program itu namanya Pengabdian Masyarakat atau disingkat PAMS atau mungkin beberapa disingkat PKM juga, Pengabdian Masyarakat. Itu awal mulanya itu dari pihak universitas yang sebenarnya tiap bulan itu perlu ada program nih, dan mereka juga biasanya juga itu formalitas aja gitu karena kebutuhan administratif dari cuman di situ kita lihat ada peluang, maksudnya mereka butuh, kita juga ternyata juga nih perlu untuk bisa dibilang insight yang lebih tinggi lah, kan itu materinya dijelaskan oleh dosen dan juga lebih bisa dibilang lebih dalam lagi gitu dari yang apa yang kita biasa ajarkan di kelas. Dan itu juga kita sempat apa ya, membuat rancangan yang apa ya, menyesuaikan kebutuhan peserta didiknya. Kan nggak semuanya itu kan mau berwirausaha kan, dan yang sudah berwirausaha itu berwirausaha di sektor apa, apakah pangan, apakah
untuk prakarya dan Di simbiosis mutualisme dari kampusnya juga ada program untuk terjun ke sekolah dan sekolah juga bisa meningkatkan lagi ya kualitas belajar. Oke, terima kasih Pak Fatur. Selanjutnya Ibu Supriyati, selamat siang Ibu. Ibu Iya, aku kenalnya Ibu tuh super ceria Rian. Ibu masih menyesuaikan diri. Lihatin Bapak kepala sekolahnya ya. Insya Allah baik kok ya di depannya Pak ya. Oke, untuk Ibu, please saya penasaran sih pengalaman Ibu nih saat pertama kali menerapkan industri kolaboratif di SDN Padang itu seperti apa sih Bu? Mohon izin Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah dan Ibu kepala sekolah, kita sama-sama belajar di sini ya. Saya akan mencoba ngobrol bareng ya, kita santai aja ya. Iya kan, biar nggak tegang ya. Betul. Ya, saya akan bercerita tentang pengalaman saya ketika saya mengajar ya di SD Taban terutama kelas 1. Pertama tuh saya, ya Allah, ngajar kelas 1 berantakan gitu ya Ibu, ini nggak bisa hitung gitu ya Ibu, pokoknya banyak drama deh ya. Ya, lalu itu suasana kelas itu nggak kondusif deh. Intinya mah ya, karena kita emang nggak punya model, ibarat kita punya baju tapi bajunya itu aja. Kumaha ya carana biar belajarnya berantakan nggak masalah ya Bu. Yang penting kita terarah, tujuan kita terlaksana, bukan berantakan. Ibu begini, ibu begitu, ibu yang udah berantakan gitulah intinya terkondisi karena campurannya itu kalau campurannya. Apa itu insya Allah semua ada translate-nya kayaknya di bawah nanti ya. Ternyata teman satu rombel dengan saya kelas 1, ini gimana sih ngadepin anak kelas 1 ya? Repotnya ibu aja, cina gitu ke saya. Ada yang ke depan, ada yang main. Alhamdulillahnya saya sama Bapak Kapsek, Bupi berangkat PR ya. Tadinya saya ragu, apa Bapak percaya saya yang berangkat? Saya kan seperti ini orangnya gitu ya. IT juga kurang, pokoknya segala kekurangan. Tapi lah berangkat baik saya, penasaran gitunya. Beneran, ini mantap banget nih saya. Pembelajaran mendalam. Oh iya, diterapkan tuh saya di kelas. Oh iya, Ibu, orang cari metode yuk, anu tepat gitunya. Ngobrol bareng tuh kita ceritanya. Sama guru-guru. Maafnya betul, enak jentiknya mulai deh. Itu ditunggu dari tadi. Dia namburan saya. Iya ya. Penampakannya keluar. Jemprat-jempratnya ngajar. Iya. Kumaha ya ibu-ibu. Urang kan ngajar gitu-gitu baik ya. Budaknya berantakan baik. Urang nyari media yuk. Urang nyari model oke gitu ame menarik, ame budak udah berantakan kayak gitu. Rosita belajar ke operator. Bu, nyari referensi di Google Scholar aja nage. Kumaha eta? Oh, ternyata banyak itu artikel-artikel. Ngajar teh nya. Oh, kudu pakai media iya, metode iya. Oh, kebenaran saya saya nih sekarang lagi mau ngebahas tentang materi penjumlahan. Kan bilangan udah pada hafal tuh 1 sampai 10. Saya mau ngambil media konkret aja deh. Kita ngobrol tuh biasa. Tuh kan udah termasuk Ibu Iri ya. Secara nggak langsung. Kemana nih saya ya? Ibu Iri. Pada ngomongnya buru-buru. Ibu Iri kolaborasi jangan gitu.
siapa yang mau dituju? Biar enak kita ngobrol. Ya Bu ya? Betul, biar nggak melotot kita doang ya kan? Iya. Siapa itu maunya siapa? Apa nunggu tangan? Saya pilih nih. Gimana terserah ibu mau nunjuk apa nunggu yang tunjuk tangan? Kita itu ngajak harus dari hati. Oh gitu, berarti nunggu yang nunjuk tangan. Oke. Iya, makanya. Betul. Siapa yang menjawab? Dari panitia. Iya, siapa yang inquiry itu apa sih? Dari tanya. Bantu Yuk, saya dah. tunjuk tangan deh. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu inquiry? Oh ada megang HP ini buka sisi dulu. Oh, ya udah deh. Nggak apa-apa. Saya tungguin ya. 5 menit angkut ya Bu. Ya, ibu paling belakang ya kita sabarin aja. Iya, yang saya pahami inquiry itu kerja ngumpul bareng, kerjasama mencari solusi dari sebuah masalah. Seperti itu. Seperti itu Bu Pi. Seperti itu Budi. Bisa diulangi yang kurang Caranya diulangi lagi. Caranya kurang tajam. Iya, pura iya kami ngomong tegang katanya. Ayo diulangi Iya. katanya. Jadi nanti Bu Pi. Iya, Kak. Yang saya pahami inquiry itu ngobrol bareng, mencari solusi dari suatu permasalahan. Betul. Ini good job, good job, good job, asik itu komunitas saya. Pak ulang lagi. Ini good job, good job, good job, asik. Nah, kayak gitu kalau ada yang jawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Begitu Bu Pi katanya tadi betul tidak? Iya, kita bahasanya sederhana aja ya Bu ya. Sebenarnya inquiry itu kalau menurut pemahaman saya terjadi ada masalah, ada data, kita obrolin bareng-bareng, cari solusi, cari strategi, apa itu implementasinya, setelah kita laksanakan refleksikan. Itu sama aja inquiry kan Bu? Sama berarti di kelas saya juga udah berjalan inquiry-nya. Apalagi guru kelas 1 Bubi, kurang ngajar matematika ya. Anu gampang, kan urang mah di desanya, gitunya. Oh, kabeneran kan penjaga sekolah nate nanam kangkung. Lagi mau panen tuh. Oh di sekolah. Iya. Kita bisa bawa ke kebun belakang, bisa juga kita gunakan media ya. Jadi kita ajak bareng tuh. Kita tuh kadang kalau mau ngajar itu suka ngobrol dulu. Bubi pakai media apa sih? Saya berbagi, teman saya punya, saya minjem gitu, ataupun minjem duit. Dulu 100 Media mah boleh ya. Boleh. Yang saling kita kan biar mendalam ceritanya. Secara kan kalau kelas 1 mah belajar nih gitu kok lain hafalan. Imadu hiji tambah 2. Bukusan jangan ngerti tanya hiji sabaraha gitunya. Langsung bae simbol angkanya. Tuh urang di bawah ta mediana. Iya, kampung saya itu bagi hiji angkana gitu. Ini ada terjemahannya nggak sih di bawah? Murah aduh tuh kan. Murah ibunya yang pakai bahasa Inggris saya nggak bisa. Ya, nggak apa-apa ya. Ada muloknya biar sudah juga. Sekian ibu jawaban saya. Terima kasih Bu Pi. Ngomongin kepala sekolah saya lagi ngumpet di luar. Tapi saya di dalam pas lagi lihat saya ini kan. Nanti gajian kan transfer ya Pak ya? Iya, terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya saya mau kembali ke Ibu Maret. Bu, kenapa sih pendekatan ini tuh penting banget dan sesuai banget diterapin di abad ke-21 ini Bu? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bu Ida, bahwa inquiry kolaboratif ini sangat sesuai abad 21. Kenapa?
nggak akan menemukan solusinya seperti itu. Kreatif juga pasti begitu gitu, sehingga penunjang untuk siswa ini siap untuk menghadapi masalah tantangan ke depannya. Ini juga kan pembelajarannya sangat mendalam. Anak tidak hanya belajar sendiri, tapi dia belajar bersama-sama, dan sepertinya itu yang akan semakin memperkuat pemahamannya. Seperti itu. Bu, tadi saya dengar di Ibu tadi ada pendampingan untuk guru-guru di sekolah. Ada teman saya yang berbahagia, beliau yang mewakili supervisi teman-teman saya. Pada tegak tuh teman-teman saya, pada tegak. Ubi mau supervisi sama bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya derajat Edi Wibowo, Kepala Sekolah Dian Pertiwi, sekolah swasta di Soreang. Ya, jadi izin ya fasilitator dan semua Bapak Ibu kepala sekolah hebat dan guru-guru hebat. Saya punya pertanyaan yang memang sebetulnya sudah disebutkan. Untuk yang semua sumber guru hebat yang berkeadilan. Jadi yang pertama saya ingin tanyakan adalah, bisakah Bapak atau Ibu guru memberikan contoh konkret bagaimana kegiatan UDT ini mengubah praktik pembelajaran di kelas kepala Ibu agar lebih berpusat pada student centered learning. Itu yang pertama. Kalau yang kedua nyambung tadi MC baru saja memberi pertanyaan kepada narasumber tentang tantangan. Mereka semua mengutarakan tantangan yang mereka miliki. Kalau dari saya yang ingin ditanyakan berkaitan tantangan yang sudah dipunyai Bapak dan Ibu guru, saya ingin bertanya, lalu strategi apa yang terbukti efektif bisa Bapak Ibu guru terapkan untuk mengatasi tantangan yang dimiliki Bapak dan Ibu? Mungkin itu aja. Bila itu topik walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana narasumber, kita mau kamu pertanyaan dulu atau mau langsung jawab? Satu-satu aja biar jelas, boleh? Boleh mau siapa dulu yang jawab? Mau Ibu Maret, Pulang Fatur, atau Bu Upi? Iya, silakan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya coba untuk menjawab. Tadi contoh aplikasi ya Bapak ya, dari UJT. Kebetulan saya sendiri menerapkan dalam KBN saya. Sebenarnya saya sudah mengirim ke Pak Fatur kemarin itu contoh KBN yang berbasis student center begitu. Kemarin dan beberapa waktu yang lalu saya sedang menyampaikan materi tentang ekosistem. Kemudian anak-anak saya ajak langsung ke belakang sekolah. Kebetulan di belakang sekolah itu ada semacam lahan kosong seperti itu, ada ekosistem pohon pisang. Jadi ada ladang, kemudian ada padang rumput seperti itu. Di unit yang lain di SMA itu ada kolam ikan dan taman. Anak-anak saya bagi untuk menjadi 5 atau 6 kelompok, saya lupa ya, 5 kelompok untuk menganalisa, mencari intinya di awal itu adalah komponen yang ada dalam ekosistem, baik itu biotik maupun abiotik. Saya suruh mereka untuk apa yang kamu lihat dan kamu catat sebagai data. Begitu. Saya tentu saja sebelumnya saya memberikan rules dalam waktu 15 menit harus kembali dan nggak apa ya, beda sendiri. Setar terus. Ada itu sama setar terus. apa sekarang terus Bu? Situasi, tantangan, aksi dan refleksi. Jangan refleksi. Terima kasih kepada Ibu Maret, Pak Fatur, dan Bu Upi atas waktu dan inspirasinya. Terima kasih juga kepada audiens yang sudah mendengarkan talk show dari sesi 1 ini. Dibuka dengan pantun, ditutup juga dengan pantun. Boleh Bapak Ibu? Jangan lupa catatnya harus lebih semangat lagi. Burung ngeri terbang berdua, hinggap di kepala.
berdasi. Belajar inquiry bersama-sama, menemukan makna dengan kolaborasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke ayo kawan semua bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan, maju satu langkah, bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan, mundur dua langkah, bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan ke kanan tiga langkah, bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan ke kiri dua langkah, bertepuk tangan sekali lagi, bertepuk tangan, putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa, bertepuk tangan adik. Biasa ikut-ikut. Tes. Oke, sepertinya saya melihat sesuatu yang berbeda. Apa ya? Ada bangku-bangku kosong. Wah, kira-kira kemana ini para audiens kita? Masya Allah. Tapi saya yakin ibu bapak masih semangat, benar tidak? Alhamdulillah. Tidak apa-apa ya, walaupun peserta kita sekarang ada 5.000 kurang berapa gitu ya. Tapi saya yakin bapak dan ibu semangat untuk menyaksikan talk show kita yang kedua dari narasumber yang sangat luar biasa. Oke, boleh tepuk tangan semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada MC atas waktunya. Izin Bapak Ibu Fasir, saya menjadi moderator hari ini. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan waktu yang luar biasa oleh para fasilitator kita yang luar biasa, sehingga kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah diberikan, ilmu yang sudah diberikan oleh para fasilitator kita. Oke, senang sekali saya Siska Desi Widya akan menjadi moderator pada siang hari ini yang akan mendampingi para narasumber kita yang sangat luar biasa. Masya Allah. Oke, tentunya terkait berbicara tentang pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah solusi untuk kita semua dari zaman yang semakin modern di era digitalisasi pada abad ke-21 ini. Alhamdulillah, pada pembelajaran mendalam adalah sebuah solusi, sebuah pendekatan yang holistik, kontekstual, mendorong berpikir kritis dan juga menyenangkan serta bermakna. Oke, tidak panjang-panjang kata, tidak panjang-panjang waktu, karena saya yakin perasaan Bapak dan Ibu. Boleh tanya tidak, perasaannya gimana sih Bu sekarang, Bapak Ibu? Gimana Pak perasaannya Pak? Senang sekali. Senang, benar senang. Alhamdulillah perasaannya senang, tapi ngantuk nggak Pak? Bersama terima kasih Bu atas ekspresi yang luar biasa hari ini. Kita semua merasa sangat terhibur. Yang dari yang ngantuk, benar nggak Pak? Tadi ngantuk nggak Bapak Ibu? Ngantuk. Tapi alhamdulillah ya, ketika kita bergerak, fine motor, gross motor kita bergerak ternyata bisa menghilangkan rasa ngantuk kita. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memanggilkan narasumber kita yang sangat luar biasa.
Nah, ini adalah para sosok-sosok inspiratif dari guru-guru kita yang luar biasa. Di mana pada puncak acara ini di sesi yang kedua ini adalah sebuah momen yang kita tunggu saat ilmu, inspirasi, dan pengalaman akan berpadu menjadi satu, menjadi sebuah energi yang baru. Marilah kita panggil para narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Andri Nur Trianto, SPD. Silakan beri tepuk tangan yang meriah. Silakan Bapak. Oke, Bapak Andri Nur Trianto, SPD, beralamat di Kampung Cipondo, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres. Oke, instansi dari PKBM Alam Semerbak. Oke, selanjutnya untuk narasumber kita yang kedua yang tidak kalah luar biasa, ada Ibu Wahyu Dewi Ratnasari. Ada dari alamat dari Bumi Pasar Kemis Indah, Kecamatan Pasar Kemis, instansi dari SD Negeri Pasar Kemis 4. Oke, silakan Ibu. Selanjutnya narasumber kita yang ketiga ada Ibu Umu Kulsum, SPD. Oke, beralamat dari Total Persada Raya, Kelurahan Gembong, Kecamatan Priuk, instansi dari SD Islam Nur Mahmudi. Oke, kita santai saja ya Pak, Ibu, kita ngobrol, berbagi cerita, berbagi pengalaman dan inspirasi. Oke, gimana perasaannya nih Bapak dan Ibu? Deg-degan. Pertama kali, mudah-mudahan ini kali yang pertama dan nanti akan menjadi sesuatu yang biasa ya. Oke, Pak, gimana perasaannya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa nih? Alhamdulillah apa nih? Lanjutin Pak. Alhamdulillah senang. Nah. Bersyukur ya. Oke, Masya Allah. Ika selanjutnya Bu Wahyu, bagaimana perasaannya Bu Wahyu? Alhamdulillah, aku boleh apa namanya sedikit nggak? Apa? Oke. Request. Oke, silakan. Oh iya. Cek panggilannya Bu Sari aja. Oke, Bu Sari. Oke, maaf ya, saya revisi. Bu Sari, gimana perasaannya? Bu Sari. Perasaannya alhamdulillah yang tadinya dingin jadi panas. Oh, panas. Kok tiba-tiba panas ya, Bu? Grogi. Oh, grogi. Oke, selanjutnya Bu Umu, gimana Bu perasaannya Bu? Deg-degan. Aduh. Soalnya saya tampil di depan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hebat semua di sini, Masya Allah. Jadi agak deg-degan juga ya. Deg-degan, iya. Gak apa-apa, kita bicara santai, kita ngobrol-ngobrol. Pasti semua pengalaman Bapak dan Ibu bisa menjadi ilmu untuk kita semua. Oke, tadi kan perasaannya sudah disebutkan satu-satu. Nah, kira-kira nih sebelumnya ini Ibu sama Bapak sudah tahu belum tentang PM atau pembelajaran mendalam? Oke, silakan siapa dulu yang mau jawab, boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sari dari SD Negeri Pasar Kemis. Kenapa dari Pasar Kemis saya juga nggak tahu tiba-tiba nyasar ke Tiga Raksa karena kepala sekolahnya di sana, tapi saya belajar di Tiga Raksa. Tadi yang ditanyakan itu tahu nggak PM itu apa? Gimana tuh sebelumnya? Saya boleh cerita sedikit? Boleh. Awalnya memang tidak tahu apa sih PM itu. Saya cuma tahu itu deep learning, nggak tahu itu pengertiannya sama, pembelajaran mendalam. Nah awalnya sudah bilang tahu belum, tapi tahunya dari media sosial, Dari Instagram, dari TikTok, kan banyak seliweran guru-guru konten kreator itu sudah mulai melaksanakan pembelajaran mendalam.
saya lihat di situ. Setelah itu tidak lama ada pelatihan ini. Saya ditunjuk oleh kepala sekolah, Bu Sari, ikut ya pelatihan PM. Hah, PM apa Pak? Nah, dari situ yang tadinya saya hanya scroll tapi tidak sampai menyimak sampai habis, saya mulai belajar sedikit-sedikit gambaran PM itu seperti apa sih. Oh, ternyata pembelajaran mendalam. Kalau dibilang awalnya tahu atau tidak tahu, tapi karena suka membuka media sosial, jadinya sedikit tahu. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Umu Muslim dari SD Islam Mahmudi, sekolah swasta yang masih berkembang itu. Nah, jadi memang sedikit cerita juga ya seperti Bu Sari. Awal-awal baru tahu PR itu memang namanya kemajuan digitalisasi ya, pasti tahu dari media sosial, dari Instagram, TikTok, dan lain-lain. Dan PM ini memang sudah dibicarakan di beberapa platform seperti itu, mulai dari APM dan bagaimana cara implementasi PM-nya seperti itu. Namun PM-nya sendiri saya juga belum tahu waktu itu. PM itu pembelajaran mendalamnya bagaimana sih? Yang cara apakah berhubungan dengan cara mengajarnya, strateginya bagaimana? Saya juga belum tahu. Jadi maka dari itu ya seperti Bu Sari juga ya tadi ada juga dari kepala sekolah diberitahu bahwa ada pelatihan mendalam, pelajaran mendalam di sini seperti itu. Oke, selanjutnya nih untuk Bapak Andri, apa nih kira-kira di Pak Andri nih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri dari PKBM Alam Sorba yang berdomisili di Panongan. Untuk pertanyaan pertama terkait PM, awalnya saya kira PM itu kurikulum baru, di mana kita akan ada pelatihan lagi, harus tahu cara lagi gitu ya. Nah, ternyata PM itu adalah pendekatan yang mengedepankan dari implementasi siswa itu sendiri. Nah, awal tahu PM karena kebetulan saya juga operator dari Arkas, ada ketentuan harus ikut PM yang Bapak Ibu pasti tahu juga. Jadi saya tertarik, jadi saya mendaftarkan diri sendiri gitu ya. Bukan didaftarin ke kepala sekolah, saya daftar sendiri. Mandiri ya. Nah, karena apa ya, saya juga masih mau terus berkembang gitu ya, terus nggak mau ketinggalan lah, walaupun kita bahasanya PKBM kan udah namanya kesetaraan ya, jadi kita tuh harus terus mengejar yang informal. Jadi supaya kita nggak ketinggalan, saya mendaftarkan diri sendiri dan saya berkomunikasi dengan kebetulan kepala sekolah itu saya cuti, jadi sini ada Pak Hakim ya, ada Pak Hakim, Pak Hakim juga jadi kepala sekolahnya untuk menggantikan. Seperti itu sih untuk dasarnya. Kemudian perkembangannya PM ini memang akhirnya setelah saya daftar itu mencari tahu gitu ya di berbagai macam platform. Karena saya juga masih guru Gen Z ya, itu Gen Z. Iya, kalau kita apa nih besar ini. Jadi bisa cari tahu seperti itu. Oke, terima kasih. Masya Allah, ternyata dari beberapa narasumber kita itu punya cerita yang berbeda ya. Ada yang ternyata kok nyasar sih ke sini gitu kan. Tahu dari platform media sosial, ada juga ternyata yang mendaftarkan diri sendiri, luar biasa karena dia ingin bertumbuh ya. Masya Allah, luar biasa Pak Andri. Oke, saya penasaran nih sama Pak Andri nih. Kan Pak Andri dari PKB ini ya. Terus bagaimana situasi mengajar Pak Andri ketika Pak Andri itu belum mengenal PM? Oke, ini saya sedikit kasih gambaran ya. PKBM itu kan memang memiliki panjangan pusat kegiatan belajar masyarakat, di mana anak-anak atau warga belajar disebutnya itu tidak hanya di usia sekolah,
ada yang memang usia sekolah mungkin karena putus sekolah atau bahkan korban bully sehingga tidak mau sekolah lagi ke formal. Ada juga memang dia yang memang sudah dewasa, sudah di atas kita gitu, seperti yang disampaikan oleh Pak Fatur. Nah, untuk di PKB Malang Sobat sendiri sebetulnya mayoritas adalah anak-anak sekolah, di mana PKB Malang Sobat ini menyelenggarakan pendidikan dari hari Senin sampai Jumat, tentunya sama seperti reguler pada sekolah umumnya. Nah, kemudian untuk PKB tadi. Iya, gimana sih pakai PKB itu Pak? Penasaran saya Bapak. Ya, jadi kemudian itu, terus kalau kita itu disebutnya tutor ya. Nah, jadi kalau tutor itu harus bisa berbagai macam pelajaran sebetulnya. Gak cuma, luar biasa. Semangat nih guru PKB yang lain, semangat Bu, semangat. Nah, sebelum mengenal PM ya, di PKBM, pastinya karena sebenarnya saya nggak beda jauh sama yang formal, artinya karena belajar setiap hari. Memang di awal itu ada kesibukan gitu ya, karena belajarnya mungkin monoton, kemudian hanya guru yang kebetulan saya sebagai guru matematika, Bapak Ibu basicnya, jadi kalau ada matematika pasti paham ya Bapak Ibu. Kalau anak-anaknya mungkin belum, kita nggak bisa tahu nih anak-anak udah bisa atau belum sebetulnya. Nah, kemudian mengenal PM alhamdulillah ada perbaikan sedikit. Tapi itu Pak, kayak ada kakek-kakek gitu Pak yang belajar, nenek-nenek gitu, ada nggak? Banyak. Memang ada sebetulnya ada. Tapi itu biasanya memang diselenggarakan di hari Sabtu minggunya. Itu nanti kelasnya namanya kita kelas non reguler. Jadi kita bicara reguler itu Senin sampai Jumat, non regulernya Sabtu sampai Minggu. Nah, pada Sabtu minggunya itu memang ada gajinya sendiri. Kalau saya gajinya Senin sampai Jumat. Oke, terima kasih Pak Andri. Oke, dari Bu Sari mungkin gimana nih Bu Sari nih sebelum Bu Sari mengenal PM ketika pembelajaran di kelas? Oke, sebelum mengenal PM, mungkin yang pertama itu kadang kita suka terpaku sama buku. Satu buku, gimana caranya selama satu semester ini tuh udah habis Harus ngebut ya Bu ya? Betul sekali. Belum lagi ada kegiatan sekolah, ada libur pasti ada pelajaran-pelajaran yang tertinggal. Nah, ketika belajar PM beberapa hari sebelumnya diperkenalkan sedikit-sedikit, sebenarnya menurut saya kita sudah menerapkan loh, tapi kita nggak tahu itu namanya apa. Misalnya kayak menyenangkan itu kan tidak hanya ice breaking saja, tapi ada games kan. Nah, sebenarnya kebetulan saya ada kelas 1 sudah melakukan, tapi kita tidak tahu kalau itu namanya menggembirakan. Nah, terus mungkin sibuk berpusat pada kita sendiri, tapi tidak berpusat kepada murid gitu. Jadi hanya nilai di akhir, tapi mungkin prosesnya kadang suka kelewat. Oke. Mungkin selesai itu aja. Oke, nah terima kasih Bu Sari. Oke, selanjutnya Bu Mu, gimana nih pendapat Bu Mu tentang ketika Bu Mu belum mengenal tentang PM? Ya baik, jadi waktu belum mengenal PM ya memang ada beberapa waktu, tidak sering ya, jadi memang ada beberapa waktu kalau misalnya memang lagi kegiatannya, kalau kegiatan di sekolah swasta kan padat sekali ya Bu ya, jadi banyak kegiatan, terkadang itu mengajar hanya seperti ya udah metode ceramah aja seperti itu ya, itu yang supaya anak-anak yang ya bisa belajar, namun kan kita juga memikirkan kegiatan-kegiatan di sekolah juga ya, jadi udah metode ceramah aja. Nah, namun setelah saya lihat-lihat di platform media sosial ada pembelajaran mendampingi, oh ternyata sebenarnya ya sudah dilaksanakan, namun belum terlalu sering, hanya di waktu-waktu tertentu saja. Terkadang kan kita mau buat video pembelajaran seperti itu, waktu-waktu tertentu saja seperti itu, tapi setelah itu kadang ya udah metodenya ceramah aja, mengerjakan tugas dan seperti itu. Jadi tidak banyak variasi yang dikeluarkan dari segi strategi, dan pembelajarannya juga agak membosankan, apalagi kan saya di kelas tinggi ya, jadi ada beberapa memang anak-anak yang
butuh apa ya, kalau gaya belajarnya kinestetik pengennya bergerak-bergerak Bu, atau misalnya main game sambil belajar seperti itu. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu yang memang kalau misalnya lagi banyak kegiatan suka ya udah belajar aja seperti itu. Lost. Oke, Masya Allah. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, tadi kan ketika Bapak dan Ibu itu sebelum mengenal PN. Nah, beberapa bulan yang lalu kan ada sebuah kegiatan di kelas pembelajaran PN. Nah, kan Bapak dan Ibu di situ kan sudah belajar, sudah berbulan-bulan belajar dan bahkan mengaplikasikan. Nah, kira-kira setelah hal tersebut Ibu Bapak lalui belajar tentang PN, nah kira-kira apa nih perbedaannya setelah Bapak dan Ibu ini belajar tentang PN? Bagaimana mengaplikasikannya di kelas masing-masing? Oke, silakan dari siapa dulu nih kira-kira nih? Oke, Ibu dulu, Bapak Ibu. Tadi pas setelah mengaplikasikannya di kelas, yang pasti pertama itu kan kalau kita di RPN itu ada kegiatan awal, ini akhir ya. Mungkin awalnya seperti biasa ya, berdoa, mengucapkan salam, mungkin ada sedikit ice breaking untuk melihat kesiapan peserta didik kita, murid kita. Terus mungkin lebih ke apa ya? Latar belakangnya juga anak-anak seperti apa, gimana caranya kita menyampaikan pembelajaran, anak dapat memahami, dapat bermakna kepada dia, terus dia dapat mengaplikasikannya. Yang pertama yang pasti sebelumnya tuh jujur saya jarang sekali pakai platform. Oke, digital. Iya, betul. Jarang kali, sebulan sekali pun jarang, malah lost gitu, bener. Kadang 2 bulan sekali baru bisa. Kenapa? Mungkin karena pertama waktu kita harus menyiapkan medianya, alat peraganya. Nah, tapi setelah saya mengikuti PN, oh ternyata saya terapkan di sekolah. Memang anak-anak, terutama anak kelas 1 itu lebih senang kalau kita membawa alat bantu atau alat peraga. Karena kita baru datang, ibu bawa apa sih? Penasaran. Jadi aku udah penasaran, antusias duluan ya Bu ya? Jadi kita langsung masukkan, Bu Sari, kelas 1 lah ya Bu, biasa. Bawa apa Bu? Gitu kan. Ayo kita mau belajar sambil bermain. Nah, ternyata dengan pendekatan atau metode seperti itu membuat anak ya kalau happy, membuat anak happy. Kalau anak-anak happy itu kayaknya senang, pelajaran pun masuk, mereka mudah paham. Karena sebelumnya jujur benar kata Domo, drama, tanya jawab seperti biasa, tapi monoton. Setelah itu ketika kita bawa anak pun anak-anak sudah nanya kan, bawa apa Bu? Mereka sudah aktif dan mungkin nggak sabar untuk belajar. Jadi alhamdulillahnya ketika PN ini banyak sharing juga sama teman-teman yang lain. Oh, kalau di kelas di sekolah saya seperti ini loh Bu, apalagi yang kelas 1 juga sama, suka saling sharing. Tadi juga siapa Bu? Upi, maaf ya Bu Upi juga katanya, aku juga sama kok Bu, ngajar kelas 1, anaknya begini-begini sama. Berarti kita saling sharing, banyak masukan. Terus itu aja sih Bu. Oke, tadi kan metodenya kayak ceramah kayak gitu. Dan berarti kalau PN itu jadi gimana tuh Bu? Pendekatan ke anak. Jadi kalau kelas 1 itu jujur tantangannya saya adalah anak ada yang belum bisa membaca, terus masih terbalik-balik, bahkan ada yang tidak TK, huruf pun mereka tidak tahu. Itu mungkin yang PR buat saya, gimana caranya si anak ini mah karena dia tidak tahu huruf, bagaimana caranya supaya saya mengajarkan dia paham, oh ini huruf A, huruf B, huruf C, itu sih sebenarnya itu. Jadi PR-nya kelas 1 itu membaca itu. Iya, karena keterbatasan mereka yang belum bisa baca itu dan itu gitu ya Bu ya. Oke, Masya Allah luar biasa. Oke, silakan selanjutnya dari siapa nih kira-kira? Oke, silakan Bu.
dan belajar sedikit-sedikit ya tentang PM, apalagi ini udah diklat juga ya, jadi udah banyak sharing-sharing sama guru-guru yang lain, guru-guru inspiratif yang lain. Saya mendapatkan mendapatkan strategi yang lebih yang mudah dipahami dan memang kayaknya bekerja di kelas saya gitu ya. Contohnya itu langsung ke alam, apalagi kalau misal pelajaran IPAS ya. IPAS itu langsung langsung benar-benar misalnya pelajaran fotosintesis ya, berarti langsung ke tumbuhannya, langsung belajar bagian-bagian tumbuhannya, bagaimana mereka mengetahui fotosintesis itu di bagian mananya, dan proses-prosesnya tuh kan mereka supaya tahu seperti itu. Jadi lebih ke kontekstualnya, lebih ke pengalaman nyata mereka. Terkadang ada beberapa anak-anak yang memang masih bingung, emang fotosintesis itu gimana nya, di batang apa di akar? Nah, kan itu kan berarti belum terbentuk ya. Jadi memang ada beberapa anak-anak yang seperti itu bertanya, kan kalau kayak gitu berarti menumbuhkan rasa tahu dari anak-anaknya. Jadi memang lebih bekerja itu di kelas saya itu sepenuhnya di konteks teaching learning ya, seperti itu. Nah selain itu juga ada juga yang strategi seperti problem based learning, contohnya ya berawal dari masalah kehidupan sehari-hari. Nah kita angkat di pembelajaran, beberapa pembelajaran yang berhubung dari masalah kehidupan sehari-hari tersebut. Kan banyak ya, contohnya matematika ya, tentang uang ya, terus tentang bilangan, itu juga kan berhubungan seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Nah selanjutnya nih dari Pak Andri, mungkin ada sesuatu yang berbeda nggak nih dari PKBM? Baik, setelah mengenal PM ini, yang pertama kita coba memanfaatkan digital. Karena kita lihat anak-anak itu sebenarnya jago banget nih, kayak HP-nya dari edit profil foto, video, kemudian tugas-tugasnya. Nah sebelum PM itu tugas kita kan biasanya menonton ya, di kertas, dikumpulkan, dinilai. Setelah PM ini kita coba memanfaatkan LMS yang bisa kita pakai seperti Google Classroom. Nah itu juga sudah ada hambatan, di mana hambatannya itu mereka ini kesulitan akses, nggak bisa klik linknya, masukin kodenya nggak bisa. Jadi melakukan tugas itu walaupun sudah dibikin digital pakai Canva, edit foto, video, itu rata-rata masih dijangkau ke gurunya. Padahal kan itu pengarsipan yang harus dijaga terus. Karena nanti di kelas 3 biasanya di PKB Malam Sekabak itu akan ada yang namanya tes presentasi portofolio. Jadi mereka akan mempresentasikan kegiatan apa saja yang sudah mereka jalani dari kelas 1, 2, 3. Kan kalau hal kayak gitu nggak diarsipkan kan sayang, nanti nyarinya susah. Nah kemudian yang kedua juga menghubungkan dengan kehidupan yang nyata. Contohnya dalam matematika saya mengambil dalam tes mental jualan. Jadi biasanya anak-anak menghitung matematika hanya di kelas gitu ya, kemudian mengerjakan soal, ada soal cerita mungkin naik sedikit, atau bahkan naik sedikitnya lagi ke simulasi, itu simulasi pasar. Tapi yang di PKB Sebelas yang saya terapkan di sini sudah tes mental jualan. Apa sih tes mental jualan itu? Jadi mereka itu merancang, jadi apa nih yang mau mereka bikin produknya. Kemudian nanti mereka kerja kelompok di rumah orang tua. Nah itu jadi menghubungkan ini ya, kemitraan juga kan dengan orang tua, di mana orang tua juga ikut melihat proses belajarnya anak-anak itu sendiri. Kemudian setelah itu mereka datang pagi-pagi besok harinya untuk menjual keliling di sekitar sekolahan. Nanti setelah itu mereka merefleksikan dan presentasikan. Seperti itu berarti. Oke, jadi secara versi itu sudah ada proses-proses pembelajaran ya ketika Bapak dan Ibu sudah menerapkan dan mengenal PM. Nah kira-kira nih, karena Pak Andri ini kan dari PKBM, nah kira-kira ada apa sih yang berbeda atau ada sebuah tayangan atau apa yang bisa kita lihat nih biar kita tahu, oh ternyata ada bukti konkretnya, ternyata oh ternyata begini loh PKBM. Oke, gimana Pak Andri? Ya ada video, jadi tes mental jualan ini mungkin disaksikan dulu ya. Oke guys, kita hari ini bakal tes mental jualan, jadi kita bakal jualan cireng. Jamin laku. Hari ini kita mau jualan jempol untuk tes mental jualan.
Oke, luar biasa. Boleh dijelaskan dulu Pak Andri itu apa sih maksudnya tadi dari video tersebut? Ya, jadi video tadi itu menjelaskan yang namanya tes mental jualan. Tes mental jualan itu sebetulnya memang sudah ada di kurikulum alam, yaitu namanya kurikulum bisnis. Nah, di alam itu kan ada 4 kurikulum, ada akhlak, logika, leadership, dan bisnis. Di bisnis itu juga sudah ada tahapannya, yaitu dari tahapan workshop, kunjungan, tes mental jualan, hingga saat ini mereka sedang berberdaya atau magang di tempat-tempat yang mereka sudah ditentukan. Nah, kegiatan itu sudah dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Yang pertama ini kita laksanakan kemarin setelah PTS. Jadi PTS itu juga terkata atau STS yang sendiri ide jualan apa. Kemudian mereka menyusun rancangan apa yang perlu dibeli dan tidak perlu dibeli. Dalam arti kalau alat mungkin bisa pakai yang ada di rumah gitu ya. Mungkin kalau bahan misalkan tepung atau gula itu mereka harus beli. Nah, kemudian mereka itu setelah menyusun mereka akan mengajukan ke guru. Memang ini kita pinjamkan modal seperti itu. Jadi dalam ini kita pinjamkan modal dan kita beri challenge kepada mereka yang bisa mendapatkan laba tertinggi. Nah, untuk yang awal ini memang kita stimulus supaya pembelajaran nyambung gitu ya dengan materinya. Jadi keuntungannya mereka bagi secara kelompok. Nah, sudah saya data di situ ada kelompok yang triple A, namanya di situ ada Arif, Arya, sama Katal di kelas 2 sampai kelas 1. Mereka berhasil mengumpulkan omset 120.000. Wah, 120.000 itu berarti kalau kita kurang dengan modal 50.000 berarti labanya berapa Bapak Ibu? 70.000. Alhamdulillah masih fokus berarti ya. Nah, itu mereka, tapi juga ada yang paling kecil, jadi cuma bisa mengumpulkan omset 60.000. Jadi cuma dapat 10.000 dibagi 3 orang. Nah, seperti itu untuk proses. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Semangat ya, karena kita punya narasumber yang luar biasa nih. Semoga tetap semangat. Oke. Nah, tadi kan sudah ada berbagai macam proses. Ternyata dari PKBM itu prosesnya luar biasa. Ada ilmu baru untuk kita ya. Dari kita yang tidak tahu tentang PKBM, bagaimana prosesnya, bagaimana kegiatan pembelajarannya, ternyata di situ, masya Allah luar biasa sekali. Itu ilmu baru untuk kita. Dan selanjutnya, saya mau tanya nih, kira-kira apa sih kesulitan Bapak Ibu ketika menerapkan PM di kegiatan Bapak Ibu ketika mengajar? Baik itu boleh dari perencanaannya atau yang lainnya, silakan. Oke, kesulitannya ya, tantangannya. Yang pertama pasti dari diri saya sendiri dulu, mengubah pola pikir kita benar yang tadi dari PPT menjadi PPD, terus kita melakukan penindasan kan kepada teman-teman juga sama mengubah mindset sebelum ke teman-teman pasti kita dulu. Nah, kesulitan pertama adalah mengajak teman-teman supaya menyamakan persepsi itu ya. Yang kedua dalam menyusun RPM mungkin yang tadinya modul ajar menjadi RPM. Di modul ajar itu kan tadinya hanya 5 profil pelajaran Pancasila, sekarang jadi 8 dimensi lulusan. Setelah itu ada yang namanya prinsip pembelajaran, ditambah ada lintas disiplin ilmu. Nah, kalau nggak salah lingkungan belajar ya, lingkungan belajar yang memadai, terus ada praktik pedagogisnya. Nah, kebetulan salah satu juga kesulitan saya adalah saya guru kelas iya, guru agama iya, guru olahraga iya, borong semuanya borongan. Paling saling sharing aja sih sama sesama teman kelas 1. Terus pemanfaatan digital juga butuh waktu untuk merencanakannya juga, butuh observasi murid-muridnya juga, bagaimana ini murid-muridnya siap menerapkan PM bersama gurunya seperti itu. Dan itu kan otomatis ke asesmen diagnostiknya dulu ya, jadi kita lihat-lihat dulu ini anaknya
bagaimana kondisinya, apakah memang sudah pengetahuan awalnya sudah bagus atau masih perlu didorong dulu sama gurunya. Jadi itu menjadi PR juga sih buat saya, apalagi kan kelas tinggi juga lumayan banyak materi-materinya agak kompleks dan memang harus berhubungan dengan nyatanya atau kontekstualnya seperti itu. Jadi kalau misalnya disuruh ngebayangin atau imajinasi juga kurang gitu ya. Jadi memang harus ada contoh nyatanya melalui video kah atau memang langsung ke alamnya seperti itu. Jadi lebih ke praktik pedagogisnya. Praktik pedagogisnya juga kan banyak ya, yang dari RPM ada yang PBL, PJBL dan lain-lain, itu juga butuh waktu untuk menyiapkannya. Nah, apalagi kadang kan swasta banyak kegiatannya kan padat sekali, kadang nyuri-nyuri waktu untuk membuatnya aja kadang sore sampai malam, dilanjutkan lagi di rumah seperti itu. Jadi memang menguras tenaga dan menguras waktu juga, seperti itu sih kesulitannya. Kalau dari anak-anaknya ada beberapa di kelas saya memang kelas 4, jadi ada beberapa anak-anak yang belum bisa menalarnya belum sampai ke pembelajaran kelas 4 gitu. Jadi harusnya bisa berpikir sesuai sama usia untuk kelas 4 itu belum bisa. Jadi kalau misalnya memang ditanya masih bingung mau jawab apa, apalagi kan tentang menyampaikan pendapat juga masih pada belum berani seperti itu. Memang ada beberapa yang seperti itu. Jadi PR buat saya untuk meningkatkan keberanian mereka. Jadi ya itu dari RPM itu kan supaya mereka tuh kayak, iya aku pengen tahu nih ini pelajaran apa ya, aku banyak ada pakai ini yang lucu-lucu, terus misalnya langsung ke alam, langsung mengidentifikasi langsung ada game-gamenya melalui digitalisasi itu, memanfaatkan digital pakai proyektor. Jadi anak-anak tertarik dulu nih, nanti baru kalau sudah kita baru bisa nalarnya bisa didorong secara langsung seperti itu, sedikit-sedikit pelan-pelan ya, walaupun nggak langsung sih ya, kayak instan. Jadi memang butuh waktu dan butuh proses seperti itu. Oke, selanjutnya nih Pak Andri, gimana nih kalau untuk Pak Andri sendiri? Kalau saya pribadi dalam kesulitannya pertama sama teman-teman ini dari RPM, apalagi saya itu dari PKBM. Jadi ketika awal masuk pelatihan ini tuh yakin satu itu kan cepet banget ya, kayak itu udah masuk sekali gitu. Nah itu tuh alhamdulillahnya saya dibantu sama kelompok juga ya, kelompok 3, terima kasih. Saya banyak dibantu, artinya ini loh, maksudnya gini loh, oh iya ya, jadi sebenarnya saya juga agak merasa ketinggalan gitu. Tadi saya dibantu dengan kelompok. Nah di RPM itu biasanya sebenarnya kalau di alam semerbak itu alhamdulillah sih untuk dari urutan di RPM itu ada misalkan kayak lingkungan belajar, kemudian mitra itu sebenarnya ada. Cuma yang paling sulit biasanya di mitra sih Bapak Ibu, karena alam semerbak ini berbasis alam atau dikenal sekolah alam sebetulnya, sekolah alam. Jadi kita tuh harus banyak mitra. Kita banyak kunjungan, kita banyak kelas, kita harus pemberdayaan sebulan. Itu kan nyari tempatnya nggak gampang ya. Apalagi kita mendidikan anak-anak yang memang masih usia sekolah. Kalau misalnya anak yang masih usia sekolah mungkin fair-fair aja. Mungkin di beberapa tempat ada yang menerima karena memang usianya sudah 18 tahun ke atas. Tapi yang di bawah 18 tahun secara regulasi biasanya agak kesulitan. Maka mencarinya itu kita harus benar-benar selektif banget. Pertama, dipastikan lingkungannya harus aman. Apa lagi ya? Jadi harus siap-siap dengan pertanyaan yang ada, harus siap dengan pertanyaan anak-anak, antusiasme mereka. Pokoknya semuanya dipersiapkan. Kalau anak itu sudah senang dengan apa yang mereka lakukan hari itu, pasti besoknya suka mau minta lagi gitu. Jadi siap mental deh, siap pikiran semuanya. Oke, silakan Pak Andri dulu, Pak Bu Mumun dulu nih. Oke, Bu. Mau gantian kan?
kembali lagi ya, jadi kalau misalnya mau mengetahui dari kesehatan siswanya dulu ya, kalau gurunya nanti kalau kesehatan siswanya itu ya itu kembali lagi ke yang diagnostiknya. Jadi memang di awal-awal tahun ajaran baru itu kita guru-guru kan udah pasti melakukan asesmen diagnostik ya, supaya tahu anak-anaknya ini lebih ke mana ya gaya belajarnya, lebih senang yang bagaimana ya, seperti itu. Apalagi kalau misalnya udah ada data-datanya, tinggal kita aplikasikan ke pembelajarannya. Nah ini butuh persiapan untuk mendata hal tersebut dan mengaplikasikannya ke MPN dan melaksanakannya di kelas. Seperti itu, memang itu butuh waktu yang banyak untuk merealisasikan seperti itu. Nah untuk kesiapan gurunya lebih ke ini sih, apa ya, faktor M-nya dan soalnya itu jujur ya maksudnya saya itu kalau misalnya udah ada kegiatan banyak padat itu kadang ada hal-hal, ada waktu-waktu tertentu tuh nanti aja. Nah itu tuh faktor M ini sangat susah kalau dari diri sendiri ya. Jadi padahal kerjaannya banyak gitu ya, dibawa-bawa ke rumah, belum mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Jadi memang harus siap di diri kitanya dulu. Kita harus growth mindset, harus bertumbuh dulu pola pikirnya. Wah ini udah ada RTM nih, ada pendekatan baru yang lebih bagus supaya anak-anak lebih paham bagaimana gitu ya. Oh jadi kitanya dulu nih yang berubah, baru nanti kita ajak berubah anak-anaknya, pola pikirnya bagaimana. Oke, tadi kan sudah tuh masih Ibu nih, saya mau tanya tadi kan Ibu bilang ada asesmen diagnostik lah, asesmen diagnostik itu tuh kira-kira seperti apa sih Bu? Iya, jadi kalau asesmen diagnostik itu jadi memang ada beberapa macam ya. Kalau misalnya kita jabarkan, memang ada yang tentang gaya belajar, ada juga yang apa ya, ini anaknya, jadi anaknya itu ya sukanya suka apa gitu ya. Misalnya contohnya ke beberapa pembelajaran aja asesmen sih juga ada dua ya Bu ya, ada kognitif sama non kognitif juga. Jadi non kognitif itu berhubungannya dengan gaya belajar dan lain-lain yang berhubungan dengan anaknya, latar belakang anaknya itu bagaimana, seperti itu, lebih ke keluarga dan lain-lain ya. Jadi kalau di rumah itu dia bagaimana, nah kan itu harus disesuaikan di sekolahnya juga. Takutnya dia kaget atau bagaimana di sekolah harus seperti ini gitu ya. Nah lalu kalau yang kognitif itu disesuaikan sama pembelajarannya. Contoh misalnya di kelas 4 itu, contoh matematika itu minimal harus sudah punya pengetahuan awal penjumlahan dan pengulangan, karena di bab pertama itu kan ada bilangan cacat ya, misalnya di buku teks kita misalnya. Nah itu kan udah pasti harus punya bekal, angka-angka sudah tahu, minimal penjumlahan dan pengulangan sudah tahu, seperti itu. Jadi sesuai pembelajarannya aja, pengetahuan awalnya bagaimana dulu. Jadi kita petakan beberapa pembelajaran dan itu tidak terlalu banyak ya, hanya sedikit saja sebagai gambaran. Oh anak ini ada yang belum lancar penjumlahan pengulangannya, berarti ini perlu tindakan khusus atau tindak lanjut lebih lanjut ya, seperti itu. Kalau yang non kognitif itu ada tentang belakang muridnya dan ada juga tentang gaya belajarnya. Yang pertama mereka pasti jadi lebih berkesadaran ya, kesadaran. Jadi berkesadaran di sini yang tadi kayak tes mental jualan tadi saya ambil, mereka tuh jadi sadar bahwa pertama untuk mendapatkan uang tidak mudah ya Bu. Ya, dari proses itu mereka sadar bahwa oh saya memang harus mungkin lebih hati-hati gitu ya dalam mengelola uang jajan misalkan ya Bu, dalam meminta uang ke orang tua, karena kan ada anak yang maunya minta langsung dikasih gitu ya. Tapi mudah-mudahan dari kegiatan tes mental jualan tadi anak-anak sadar pertama itu. Yang kedua bermaknanya dari pembelajaran tadi anak-anak itu prosesnya panjang Bu, dari mereka nyusun, kemudian belanjanya, mungkin ada negosiasinya di situ, kemudian mereka membuat produknya, mungkin ada yang packaging. Nah di prosesnya itu sebenarnya adalah bagian stimulus juga dari kita untuk merangsang yang namanya minat bakat. Jadi minat bakat ya Bu. Minat bakat itu jadi memang harus kegiatan yang beragam. Contohnya yang minat bakat tadi beragam. Kemudian yang kedua harus bertemu banyak orang. Nah, ketika kita mental mereka kan bertemu
bertemu berbagai macam orang. Yang ketiga, berulang. Artinya kegiatan itu nggak cuma sekali, tapi mereka setahun minimal harus 4 kali. Karena di setiap 3 bulan akan ujian itu lagi dan ujian itu lagi. Dan yang selanjutnya untuk ada keberhasilan, untuk dalam keberhasilannya, kemudian dampaknya mereka tentu lebih mendalami pembelajaran. Artinya ketika mereka nanti mungkin sudah terjun di masyarakat, mereka sudah tidak akan exclude ya pengalaman. Apalagi yang saya ambil di sini adalah bagian matematika, materi, aritmatika sosial. Karena mereka itu benar-benar real menghitung berapa persen keuntungannya, grupnya yang mungkin kalau ada, misalkan biasanya ada aja sih. Biasanya kan kita mereka tuh suruh bawa uang receh gitu ya, kalian tiba-tiba pas dihitung uang masih ada sebetulnya saya ada yang uangnya jadi begini, itu uang siapa ya? Ada pemerintah sendiri yang bawa sebetulnya kayak gitu. Nah kemudian dari anak-anak juga akhirnya mereka bisa lebih mengembangkan, atau mungkin mereka ada ketertarikan, mungkin mereka ada yang jagonya bikin produk, mungkin mereka ada yang jagonya desain kampanye, itu ya. Jadi bisa kita lihat dari situ potensinya. Oke, terima kasih Pak Apri. Jadi manfaatnya bagi saya ya, itu saya jadi lebih memaknai setiap proses ya. Jadi SNMPTN itu memang prosesnya agak panjang dan agak sulit menurut saya ya. Jadi sesuatu itu harus benar-benar dipikirkan dan dipikirkan secara matang pokoknya. Jadi memang segala sesuatu yang kita lakukan itu memang harus dipikirkan dulu supaya berhasil gitu, supaya pembelajarannya juga di kelas atau misalnya lagi pembahasan atau bagaimana itu jadi lebih lancar seperti itu ya. Jadi memang butuh proses seperti itu. Jadi manfaatnya saya seperti itu, dan manfaat yang lainnya juga saya jadi lebih peka sama diri saya sendiri ya. Jadi kalau misalnya saya lagi males, ayo harus berubah ya, harus berubah seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya nanti aja, diulur-ulur waktu seperti itu, dan itu berhubungan sama pola pikir kita ya, karena itu kan dasarnya dari PPM yaitu pola pikir bertumbuh. Yang tadinya PPT jadi pola pikir bertumbuh. Emang sih awalnya waktu pas ada PPM juga kayak ini ngapain sih, berapa hari ya dulu dia 5 hari sampai hari Minggu gitu ya. Tapi ternyata pas saya udah mengikuti juga, wah ternyata banyak banget ilmu yang saya dapat dari guru-guru inspiratif yang lain, dari PKBM, dari SD negeri yang lain, banyak sharing tentang hal tersebut. Ternyata saya, wah ilmunya masih ya Allah gitu ya, masih dikit sekali, masih banyak perlu belajar seperti itu. Itu sih manfaat buat saya. Jadi banyak banget manfaatnya lah dari PM ini gitu. Dari saya, manfaatnya itu yang paling penting adalah berubah pola pikir saya, berkesadaran saya ketika mengajar yang dari PPT menjadi PBB itu ternyata prosesnya panjang. Kadang ada rasa betul tadi kata Bu Fi, males ya udahlah deh gitu aja, ngajar udah gitu aja, kasih ngajarnya berdoa, kasih materi, nilai udah. Tapi ternyata nggak seperti itu, prosesnya panjang. Kita dapat memahami murid kita, gimana caranya belajar itu menjadi bermakna, menyenangkan, dan kitanya pun menjadi senang ketika mengajar, nggak bosan, udah sama aja ketika anak nanti pulang dapat nilai gitu. Nah itu sih manfaatnya. Mungkin itu sih Bu, lebih ke diri saya pribadi, terus dapat ilmu baru juga dari teman-teman. Ketika hari pertama pun saya datang pelatihan ada PKBM. Apa itu PKBM semua orang mana? Saya nggak tahu. Oh ternyata seiring berjalannya waktu belajar saya jadi tahu ternyata PKBM itu sama sekolah juga mungkin lebih ke paket ya Pak ya, paket A, B, atau C gitu sih. Oke, terima kasih Bu Sari. Silakan Pak Andri. Apa nih manfaat yang Bapak rasakan setelah aplikasikan PM di kegiatan belajar? Sebelum ke manfaat aplikasi pembelajaran, lebih ke manfaat yang tadi sama ya, pada diri sendiri. Pertama, kita jadi memang harus
berubah ya, karena memang bumi ini berputar terus. Saya mencoba sedikit ada hal yang menarik. Kebetulan saya punya anak kecil umur setahun gitu ya, jadi cerita gitu ya. Anak kecil umur setahun itu dibelikan stiker, bukan stiker, poster hewan. Waktu dulu mungkin poster hewan itu hanya gambar yang bisa ditempel gitu ya. Bapak jangan dong ya Pak ya. Iya, buat dipajang doang. Ternyata kemarin setelah ada mas HP, itu poster tipis, benar tipis, ada baterainya, itu keluar hewan ini. Ya kan? Jadi bener-bener dia. Jadi poster aja berubah ya. Apa belinya di Lazada atau di Shopee? Nah, artinya kita pun, apalagi kita sebagai guru, itu memang harus berubah. Nah, manfaat yang selanjutnya, bersyukur nih, kayak ini pelatihan yang sebenarnya sangat kontinu ya, berkepanjangan dan berkelanjutan gitu ya. Dan yang ikut kegiatan ini pun gak hanya gurunya, kadang gurunya capseknya enggak gitu ya. Karena capseknya ya gurunya enggak, akhirnya gak nyambung tuh apa yang diobrolin di sekolahnya misalkan gitu. Tapi kalau kayak ini dari pelatihan ini kita ngobrol jadi lebih nyambung. Misalkan visi misi udah ada, kita harus apalagi ya, kita mau masukin dimensi kayak kemarin mungkin masukin dimensi profil lulusan ke visi misi, akhirnya visi misinya juga ikut berubah. Makanya dari visi misi itu berubah juga ikut turun ke RPM-nya juga yang berubah. Kemudian manfaatnya untuk sekarang memang awalnya berat ya musuh RPM-nya itu. Kemudian tapi pas melaksanainnya, walaupun hasilnya ya apalagi tahapannya ya gitu ya, sebagai guru itu tahapannya apalagi sih habis ini gitu ya. Jadi bertahap juga kita nanti kita juga belajar, tapi pas pelaksananya manfaatnya anak-anak jadi lebih menggembirakan. Jadi kita sudah doa anak-anak punya uang sendiri bagi-bagi. Oh mereka senang banget itu sampai cerita orang tuanya. Bahkan saya ada kegiatan juga di luar waktu itu anak-anak saya bawa mami ceritanya di masjid sekitar sekolah. Mereka minat bener di situ. Penceramahnya ngasih pertanyaan, ada yang nanya, ada yang mau maju gitu menjawab pertanyaan. Nah, dikasih berbagi ceritanya, pengalamannya, ilmunya, semoga bisa membuat kita lebih baik lagi selaku guru ya yang berkecimpung di dunia pendidikan hingga bisa menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik lagi. Oke, ini untuk para bapak ibu ada yang mau nanya tidak? Oke, silakan. Saya ingin bertanya kepada tiga narasumber yang ada di depan sebagai refleksi ya, karena memang ini sesuatu yang baru ya bagi kita gitu, bagi ibu dan lingkungan di sekolah. Seberapa dalam pembelajaran yang sudah dilakukan? Jadi kedalaman seberapa? Kalau dihitung dari 1 sampai 10, ibu di posisi mana? Atau sekolah ibu di posisi mana begitu. Kemudian refleksi apa yang akan kita lakukan ke depan untuk jika memang belum dalam untuk memperdalam seperti itu pembelajarannya yang kedalaman di alam. Kalau saya sendiri mungkin dapat kegiatannya sudah mendalam, tapi kayak misalnya RPM kayak gini-gini nih yang belum dalam saya. Iya, jadi hal yang kayak gini tuh kayaknya masih perlu waktu ya, terus bertanya lagi. Kalau bilang sedikit masih ada ya dulu ditambah masih ditambah, jadi artinya masih ada perbaikan ya, masih ada remedial kan ya, jadi masih bisa untuk kedepannya. Kemudian kalau belum jalan harus bagaimana? Jadi harus berkolaborasi, bersilaturahmi juga kepada fasilitator kita dan bisa mengembangkan secara bersama lingkungan. Ya, kita coba bekerjasama juga dengan beberapa sekolah di sekitar yang mungkin juga sudah mengikuti PM atau yang belum. Sehingga harapannya bisa memperdalam, meningkatkan implementasi PM kita di masing-masing tempat seperti itu.
SD 6 gitu, saya naik sedikit lah. Jadi alhamdulillahnya kalau saya pribadi walaupun masih belajar ya Bu Maret, saya merasa alhamdulillahnya sudah bisa mengimplementasikan PM di kelas, di sekolah pun insya Allah sudah. Nah untuk apa tadi yang kedua, mohon maaf, bagaimana upayanya? Oke, benar kata Pandi tadi, yang pasti saling berkolaborasi sesama guru, terus banyak sharing juga sama teman-teman, apalagi yang sudah mengikuti PM, banyak bertanya, dan di kelas pun ketika pembelajaran pasti setiap harinya ada yang bermanfaat buat kita, bahkan malah kadang kita suka belajar dari murid kita gitu. Mungkin itu aja. Namun sayangnya waktu sudah habis karena tadi saya sudah dapat surat cinta. Bu Siska, mungkin sampai begini aja ya gitu. Oke. Alhamdulillah, terima kasih surat cintanya Bu, Masya Allah. Oke, sebelum menutup saya mau pantun dulu boleh? Oke. Jangan lupa cakep ya, cakepnya yang semangat. Oke. Mentari sore mulai redup. Langit jingga penuh pesona. Talk show kita hampir tertutup. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semua. Terima kasih untuk para narasumber. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikareo 2, Taman Jambe, Mega Raksa, Tiga sama IR ada. Oh ibu itu IR. Cibuya 1 ya, sama